Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 19 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku harus bermegah sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah lah yang tahu orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah lah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Janganlah khawatir akan hari esok. Saudara-saudari terkasih, banyak hal dalam hidup dapat menimbulkan kekhawatiran. Kita dapat mendaftarkan sederet alasan bagi kita untuk khawatir. Khawatir sakit, khawatir uang yang tidak cukup, khawatir kecelakaan, khawatir akan masa depan. Kekhawatiran selalu menyangkut nanti, hari esok, atau masa depan yang tak selalu pasti. Justru karena ketidakpastian itulah orang menjadi khawatir. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang kekhawatiran. Bacaan ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah Tuhan Yesus di bukit berisi penyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah bahwa orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Anak Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Allah sedang bekerja di tengah kehidupan manusia dalam keseharian hidup yang kita jalani, bahkan dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saudara-saudari terkasih, kehidupan yang kita jalani tidak selalu mulus. Kehidupan ini penuh tantangan dan perjuangan. Namun Tuhan Yesus berfirman dalam Injil hari ini, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita tentang kebutuhan materi. Ia mengingatkan kita bahwa kebutuhan dalam hidup itu sendiri tidak sama dengan kehidupan itu sendiri. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta adalah penunjang kehidupan. Yang lebih penting untuk kita perhatikan dan yang menjadi kepentingan utama perhatian Tuhan adalah kehidupan kita. Kita diajak untuk menghargai hidup berdasarkan kasih dan perhatian Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita miliki. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hari esok. Perkataan ini merupakan janji Allah kepada orang percaya yang penuh kesulitan dan ketidakpastian. Tuhan Allah berjanji untuk memelihara kehidupan kita jauh melebihi burung-burung di langit. Allah berjanji melengkapi segala keperluan kita melebihi keindahan bunga bakung. Kita tidak perlu khawatir apabila kita membiarkan Allah memerintah dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk membuat perencanaan untuk masa depan. Yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Allah menghendaki orang percaya mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai yang utama dan terpenting di dalam hidup. Mencari dan menemukan kerajaan Allah berarti membuka hati bagi kebahagiaan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Marilah kita belajar dari hari ke hari untuk menempatkan harta, makanan, dan pakaian di bawah pemeliharaan dan pemerintahan Tuhan. Kekhawatiran membuat kita gelisah. Kekhawatiran adalah bentuk pengingkaran terhadap Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hidup yang penuh kekhawatiran akan membuat hidup kita semakin berat dan menderita. Hidup kita merupakan berkat yang lebih besar daripada makan, minum, dan pakaian. Makanan dan pakaian tidak lebih tinggi nilainya daripada hidup itu sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar yang kita cari bukan semata-mata makanan, minuman, dan pakaian, bukan hanya kebutuhan jasmani saja. Carilah yang paling penting dalam hidup, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti menempatkan kekhawatiran kita dalam harapan dan keyakinan kepada Tuhan. Ketika satu pintu tertutup, maka yakinlah pintu yang lain akan terbuka. Kekhawatiranlah yang membuat mata kita tidak mampu melihat bahwa ada banyak pintu yang membuat kita bahagia. Sebab itu, kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Allah akan mengerjakan yang menjadi bagiannya. Janganlah khawatir akan hari esok, sebab Allah bekerja dalam segala situasi kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.